Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita tetap membahas undang-undang tentang aparatur sipil negara, di mana di undang-undang ini setidaknya ternyata tidak semua tenaga honorer itu bisa diselamatkan dari pemutusan hubungan kerja secara massal berdasarkan undang-undang ASN yang terbaru. Kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap videonya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, berita kali ini datang dari klikpendidikan.com, di mana diberitakan bahwa rancangan Undang-Undang ASN itu telah disahkan menjadi Undang-Undang ASN tahun 2023, ternyata tidak menjadi kabar gembira bagi seluruh tenaga honorer. Sebab Undang-Undang ASN 2023 hanya akan menyelamatkan tenaga non-aparatur sipil negara tertentu saja, tidak semuanya. Sebelumnya telah dibocorkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ASN 2023, nanti tenaga honorer akan diselamatkan dari penghapusan pada tanggal 28 November tahun 2023. Jadi manfaat utama sebenarnya yang dapat diambil dari undang-undang ini bahwa rencana penghapusan pada 28 November 2023 itu dibatalkan dan diberikan tenggat waktu hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, ternyata jika tenaga honorer itu tidak diselamatkan, maka mereka akan terkena pemutusan hubungan kerja secara massal. Ia menyebutkan bahwa ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN. Kalau secara normatif, maka mereka tidak lagi bekerja pada bulan November 2023. Nah, dengan disahkannya rancangan undang-undang ini, itu memastikan semuanya akan aman dan tetap bisa bekerja. Istilahnya diamankan dulu agar para tenaga honorer ini bisa terus bekerja. Maka oleh sebab itulah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2023 itu direvisi menjadi Undang-Undang ASN 2023. Jadi ini mungkin maksudnya nomor 5 tahun 2014 direvisi menjadi Undang-Undang tahun 2023 agar tenaga honorer itu terlindungi sebagai kompensasi telah turut mengabdi dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Di dalam Undang-Undang ASN 2023 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tenaga honorer disiapkan formasi baru bernama P3K paruh waktu atau P3K part-time. Termasuk kualifikasi dan sebagainya, beberapa hal yang harus dicermati bahwa tenaga honorer ini akan dikantongi atau beralih menjadi P3K paruh waktu. Itu yang dikatakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Endro Suswantoro, melalui halaman dpr.go.id yang menyebutkan bahwa Undang-Undang ASN ini substansi utamanya adalah menyiapkan para tenaga honorer untuk beralih menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun rekan-rekan sekalian, sesuai dengan diberitakan oleh Klik Pendidikan ini, tidak semua tenaga honorer itu akan selamat dari PHK massal 28 November mendatang, melainkan hanya tenaga honorer yang telah masuk di dalam pendataan data BKN sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. Salah satunya adalah tenaga honorer X tenaga honorer kategori 2 yang diprioritaskan kelulusannya pada seleksi CPNS dan P3K 2023. Jadi ternyata rekan-rekan tenaga honorer itu tidak semuanya bisa terselamatkan sesuai dengan Undang-Undang ASN ini, akan tetapi hanya memfokuskan kepada tenaga honorer yang memang telah terdata di dalam database BKN yang telah dilakukan pendataan pada tahun 2022 yang lalu. Demikian rekan-rekan berita kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap video kali ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.